akhirnya Kak Jo memutuskan ke Rusia. Setelah dari Rusia kok pingin kembali ke Indonesia. Beberapa kali tampil di kota-kota seperti Surabaya, Bandung, di Semarang, di Jogja. Shalom teman-teman GKI Karangsaru, pendengar setia YouTube GKI Karangsaru. Bersama hari ini kita akan mendengarkan podcast dari seorang bernama Jonathan Wibowo yang secara akrab dipanggil sebagai Kak Jo, Kak Jo ya. Dan saya sebagai host di dalam podcast kali ini, kita akan mengenal lebih dalam siapa Kak Jo dan bagaimana akhirnya panggilan Kak Jo di dalam bermusik terutama. Nah teman-teman, sedikit perkenalan, Kak Jo adalah seorang musisi yang berprestasi dan banyak sekali memenangkan penghargaan baik di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Nah, kalau mau lihat daftarnya ada di bawah sini ya. Enggak ya, maksudnya enggak di bawah sini ya, tetapi banyak sekali daftarnya dan kita tidak salah orang. Ini adalah orang yang tepat untuk kita bisa belajar, bisa mengenal, dan beliau adalah memang orang yang dikaruniakan Tuhan kepandaian dan kepiawaian untuk mengelola musik, mengerjakan musik dengan begitu indahnya. Selain itu, Kak Jo juga sering tampil dalam berbagai konser, event di dalam negeri, di luar negeri, dan kemudian sekarang Kak Jo secara aktif berprofesi sebagai guru sekaligus pengajar musik di YPM Jakarta. Betul Kak Jo ya? Nah, kita sekarang mau tanya-tanya, kita mengenal lebih dalam bagaimana sih awal mula Kak Jo bisa tertarik untuk bermain musik. Kira-kira panggilan musik itu bermula dari mana? Kak Jo bisa ceritakan sedikit. Oke, terima kasih Revo. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat riwayat bermusik saya udah cukup panjang. Kalau mau diceritakan secara detail pasti akan butuh waktu yang panjang. Lama. Tapi pas nih hari ini kita di podcast GKI Karangsaru, saya mau cerita juga bahwa perjalanan musik saya tuh mulai dari gereja. Jadi pertama kali saya terekspos dengan yang namanya musik itu ya secara tidak langsung di gereja, karena pada saat saya kecil orang tua saya tuh membawa saya beribadah bersama-sama dengan mereka, dan kalau berdasarkan cerita orang tua saya selalu ingin duduk di dekat instrumen, entah itu piano atau organ pipa. Kebetulan di gereja saya di GPB Paulus itu ada organ pipa. Selalu ada ketertarikan yang dilihat oleh orang tua pada diri saya akan musik-musik yang ada di gereja. Nah, singkat cerita, karena ketertarikan itu, orang tua saya mulai mendaftarkan saya untuk belajar musik gitu. Belajar musik secara privat awalnya, kemudian saya masuk ke sekolah musik YPM yang tempat saya sekarang mengajar juga. Di situ saya belajar cukup detail, cukup komprehensif gitu. Kurang lebih mungkin sekitar 12 tahun ya di sekolah musik itu sehingga lulus dan sempat mengajar juga di sekolah itu. Nah, kalau lebih detailnya lagi, kemudian saya sempat belajar ke luar negeri, ke Rusia, kebetulan dengan beasiswa dari pemerintah Federasi Rusia, untuk belajar di Gnesin Academy of Music, itu di kota Moskow, selama kurang lebih 6 tahun lah di Moskow. Selesai tahun 2022, saya kembali ke Indonesia dan sekarang ya berkegiatan, beraktivitas musik mainly di Jakarta, tapi ya beberapa kali tampil di kota-kota seperti Surabaya, Bandung, di Semarang, di Jogja, gitu. Dan juga sebagai pengajar di sekolah musik YPM, juga ada di namanya Resonance Music Studio, itu di daerah Jakarta Selatan, begitu. Menarik ya teman-teman, bahwa panggilan itu sudah ada dari kecil, kemudian terbawa, dan itu semakin diperjelas dalam tahun-tahun usia muda Kak Jo sampai saat ini pun menjadi pengajar di Indonesia. Nah, menariknya adalah, dan ini mungkin yang kita perlu tanyakan sama Kak Jo, kenapa kok akhirnya Kak Jo memutuskan ke Rusia, setelah dari Rusia kok
pingin kembali ke Indonesia. Nah, ini perlu kita tanyakan sama Kak Jan. Nah, jadi begini, sebenarnya kalau secara lini waktu, sebelum saya ke Rusia, saya sempat kuliah di Indonesia. Saya sempat kuliah di Universitas Indonesia di jurusan gizi, studi gizi. Nah, itu mungkin agak Menarik ya. agak menarik ya. Menarik. Nah, studi itu selesai tahun 2015, itu saya selesai studi gizi S1 di UI. Tapi kok rasanya belum sepenuhnya ya saya menjalani kehidupan saya gitu. Secara kasar mungkin panggilannya kayaknya bukan di situ deh, bukan di gizi gitu. Meskipun ya saya berusaha menyelesaikan tepat waktu kuliahnya dengan nilai yang cukup baik juga. Tapi ya itu, ada rasa kekosongan, sepertinya bukan ini deh yang saya minta, yang saya ingin gitu. Akhirnya ya saya berdiskusi juga dengan teman-teman saya, dengan orang tua saya. Secara khusus juga pada saat itu saya masih belajar dengan guru piano saya, Ibu Irafati M. Sudiarso, almarhumah. Saya berdiskusi dengan beliau, sepertinya ada ketertarikan dalam diri saya untuk memperdalam studi musik saya. Gitu. Guru saya dengan senang hati tentunya, sangat mendukung bahwa ya sepertinya memang mungkin itu yang harus kamu lakukan, Jonathan. Pertanyaannya, kamu mau pergi kemana? Karena di Indonesia, di zaman saya ingin berangkat itu tahun 2015, ada sih pendidikan tinggi musik di Indonesia, di Jakarta. Tapi sepertinya, why not kalau kita coba explore lebih di negara orang gitu kasarnya. Dan saya jujur pas ditanya seperti itu nggak tahu mau jawab apa. Ke Amerika pasti kepingin lah ya. Ke Eropa juga pasti kepingin. Kemana? Ke Australia juga sempat ada kepikiran gitu. Nah, singkat cerita, pada saat itu saya berpikir bahwa dalam masa-masa saya studi dengan Ibu Ira, guru saya sering sekali dikasih karya-karya komposer dari Rusia, baik Soviet maupun Rusia romantik gitu ya, Rusia abad 19. Terus instan saja gitu saya bilang, kalau Rusia bagaimana Tante? Saya panggil beliau Tante Ira. Dia cuma tersenyum, terus dia bilang, kamu bisa baca pikiran saya. Ternyata memang dalam studi saya selama kurang lebih 4 tahun ya dengan beliau, memang beliau sudah melihat ada kedekatan itu dengan musik Rusia, dengan estetika dari komposer-komposer Rusia itu, sehingga beliau memberikan saya karya-karya dari mereka. Terus pada saat saya bilang ingin ke Rusia, ya bukan senang lagi itu. Tante Ira dia mendukung dengan sepenuh hatinya, dan akhirnya saya mulai mencari informasi nih. Kira-kira kalau mau ke Rusia lewat mana ya? Karena jujur pasti kalau ditanya secara awam gitu, Rusia, aduh siapa yang mau ke sana? Meskipun kalau kita lihat sejarahnya, baik dari komposernya ataupun dari pianis-pianis atau musisi-musisi dari Rusia pasti mempunyai prestasi atau mempunyai kekhasan tersendiri begitu. Kemudian saya coba research di Jakarta dan saya ketemu bahwa setiap tahun pemerintah Rusia, Federasi Rusia itu memberikan beasiswa kepada orang asing. Bukan cuma bagi orang Indonesia ya, jadi di seluruh dunia gitu. Dari China, dari Malaysia itu terbuka. Kemudian, iseng-iseng lah, ini berawal dari iseng-iseng. Cobalah saya berkoresponden dengan namanya kalau zaman dulu Pusat Kebudayaan Rusia. Sekarang disebutnya Rumah Rusia. Itu mungkin kalau di kedutaan Jerman itu semacam Goethe-Institutnya gitu. Nah, kalau di Rusia itu Pusat Kebudayaan Rusia, dia yang mengatur mengenai studi, mengenai pembelajaran bahasa dan lain sebagainya. Saya ngobrol-ngobrol, saya singgah ke sana. Kebetulan juga itu nggak jauh lokasinya dari gereja Paulus. Itu cuman let's say
mungkin 3 blok lah beda Oh. dari gereja Paulus. Jadi ya ternyata sudah sedekat itu kalau kita mau lihat Iya. secara garis besar. Kemudian saya tanya-tanya ke pusat kebudayaan Rusia dan memang benar ada beasiswa. Saya coba apply. Surprisingly tembus nih beasiswanya. Akhirnya ya saya memantapkan hati untuk berangkat ke Rusia. Tentunya di sana nggak gampang sama sekali. Benar-benar banyak tantangannya. Kalau mau dibilang 6 tahun belajar dan hidup di Rusia itu nggak bisa tergambarkan. Mau bikin cerpen atau mau bikin novel juga belum cukup. Itu saking spesifiknya, saking banyak kisah-kisahnya. Dan akhirnya saya belajar ke Rusia di sana. Kenapa memutuskan kembali Kak Jo? Kan di sana enak. Terus kan karir di sana kan pasti berkembang dengan pesat gitu. Kenapa kok akhirnya mau kembali Indonesia? Sebenarnya kalau misalnya berpikir praktis ya kenapa nggak di sana aja? Di sana fasilitasnya ada. Meskipun mungkin ya kalau mau jujur ya mungkin ya tidak sebahagia Eropa atau Amerika ya, karena ya kita tahu sejarahnya Rusia seperti apa dengan sistem komunis yang berlalu, kemudian berlanjut dengan Federasi Rusia yang sekarang. Ya agak sedikit berbeda lah cara mereka memandang materi, cara mereka memandang aset dan sebagainya. Nah, kenapa saya memutuskan kembali ke Indonesia? Karena saya melihat bahwa anak-anak Indonesia itu sama sekali tidak kurang dibandingkan anak-anak di Rusia. Perbedaannya hanya satu, bahwa anak-anak di Rusia atau generasi muda di Rusia, mereka sudah terekspos dengan pendidikan musik. For your information, pendidikan musik di Rusia gratis. Jadi memang benar-benar ya difasilitasi mereka untuk belajar musik. Akhirnya dengan fasilitas yang ada, mereka bisa mengembangkan potensi diri mereka, mengembangkan kemampuan bermusiknya. Hal yang sebenarnya saya rasa bisa diaplikasikan di negara Indonesia ini, di negara asal saya. Itu kenapa saya memilih. Sepertinya saya perlu give back to my country, memberikan sumbangsih lah dalam hal kemampuan saya profesionalitas saya di musik gitu. Jadi ya dalam hal musik saya coba untuk mengembangkan kemampuan bermusik di Indonesia, khususnya untuk anak-anak, untuk generasi muda yang masih membentuk dirinya, membentuk pribadi dirinya gitu. Kalau kita lihat di Rusia bahwa mereka dari kecil tuh udah terbiasa pergi ke museum, pergi ke opera, pergi ke ballet. Itu yang sebenarnya saya impikan bahwa anak-anak Indonesia juga punya kesempatan itu. Jadi saya kembali ke Indonesia sebenarnya ya ada cita-cita besarnya ke situ. Untuk membangun pendidikan tinggi yang secara profesional gitu ya di Indonesia. Di sana semua perguruan tinggi musiknya dalam tanda kutip negeri gitu. Jadi memang di bawah pemerintah, disupport oleh pemerintah. Nah di Indonesia saya belum melihat itu. Jadi saya jangka panjangnya sih ingin mencoba mengaplikasikan fasilitas itu di negeri sendiri. Menarik ya Kak Jo. Ternyata berarti sebenarnya kemampuan anak Indonesia dengan anak luar negeri, terusnya di Rusia yang Kak Jo amati itu sebenarnya tidak jauh beda, tetapi bedanya adalah yang satu lebih difasilitasi, yang satu sudah menemukan bahwa jalannya di musik, yang satu masih diaminkan dan belum tentu, kurang fasilitas dan sebagainya. Betul sekali itu. Jadi sayang sebenarnya potensinya sama gitu. Kalau kita lihat sekarang lah, kalau di masa sekarang ini perkembangan musik atau pendidikan musik di Indonesia udah jauh lebih pesat dibandingkan zaman pada saat saya masih belajar dulu, let's say 20 tahun yang lalu. Udah beda banget sekolah musiknya. Lebih maju pendidikan musiknya. Atmosfer dan iklim bermusiknya pun juga lebih terfasilitasi. Zaman dulu
saya mau cari konser itu bisa 2-3 bulan sekali baru ada. Sekarang ini tuh setiap bulan paling nggak tuh adalah konser. Mau konser orkes, mau konser piano solo, mau ensemble dan lain sebagainya sudah terfasilitasi. Dan kalau kita lihat prestasi anak bangsa di dalam dunia musik beda banget. Karena mungkin udah terfasilitasi tadi ya. Dan gak kalah sama anak-anak di luar negeri. Banyak anak-anak kita yang udah tampil di panggung-panggung internasional. Menang kompetisi-kompetisi internasional. Gitu. Itu yang sebenarnya meyakinkan saya bahwa anak Indonesia tidak kalah dibandingkan anak Eropa, anak Amerika. Hanya fasilitasnya aja, exposure-nya yang belum 100% gitu. Ya kita doakan bersama semoga seiring berjalannya waktu semakin maju gitu pendidikan musiknya. Ya, kita bersyukur ya kalau ada anak bangsa yang menempuh pendidikan di luar negeri kemudian berkeinginan juga untuk kembali ke dalam negeri untuk memajukan pendidikan terkhususnya dalam bermusik di Indonesia supaya anak bangsa ini juga semakin maju dan juga bisa menjadi semacam utusan Indonesia menghadirkan musik di luar negeri, bahkan menampilkan bahwa anak bangsa juga tidak kurang atau kurang berbakat daripada mereka. Gitu. Itu menarik sekali ya. Nah teman-teman yang tertarik untuk belajar musik boleh tanya-tanya sama Kak Jo ya. Mumpung Kak Jo ada di sini juga boleh tanya-tanya bagian perjalanannya, dan kalau mau mendalami tentang musik, wah silakan sekali tanya sama Kak Jo. Dan saya senang sekali bahwa di gereja ini di GKI Karangsaru saya dengar ada pelatihan musik juga ya. Betul. Dan itu menurut saya sangat positif, sangat sejalan dengan ide saya bahwa musik itu harus accessible, harus mudah dijangkau. Kalau musik, orang suka bilang musik klasik itu musik elit. Oh sama sekali enggak elit karena tidak terekspos dari kecil gitu. Kalau mereka sudah terbiasa dengan musik klasik gitu atau musik apapun itulah. Itu tidak akan menjadi musik elit. Itu akan menjadi musik yang universal, yang diterima oleh semua orang, dipahami oleh semua orang. Jadi itu saya senang sekali bahwa di gereja ini disupport bahwa ada pelatihan musik. Itu positif sekali buat saya. Ya. Ini kita bersyukur bisa kedatangan seorang musikus yang mengenal bidangnya dan juga mau berbagi ilmu bersama dengan kita, teman-teman. Nah, teman-teman, ada suatu aspek kehidupan Kak Jo yang juga kita pengen kenal dan kita pengen tanya-tanya sama Kak Jo, yaitu aspek kehidupan pelayanan. Untuk seorang musikus yang sibuk, yang perlu waktu untuk menekuni panggilannya dalam bermusik, Kak Jo juga adalah seorang pelayan Tuhan, terkhususnya dalam bidang diaken, betul ya Kak Jo? Diaken di GPIB Paulus Jakarta. Ini suatu hal yang sangat menarik teman-teman, karena Kak Jo masih usia muda, masih bisa menekuni karirnya, tapi juga mau merespon panggilan Tuhan dengan menjadi seorang pelayan Tuhan, terkhususnya dalam hal menjadi diaken. Kenapa Kak Jo kok bersedia menjadi diaken padahal usia masih muda dan sambil juga profesi yang membutuhkan waktu lebih? Well, ini ceritanya agak panjang nih kalau mengenai pelayanan, karena begini, kalau tadi saya udah sedikit cerita mengenai awal mula saya bermusik itu di gereja, betul ya. Jadi exposure pertama saya itu dari musik gereja. Jadi bagi saya musik gereja itu adalah suatu genre mungkin ya, suatu genre musik yang spesial yang nggak bisa dibandingkan dengan musik-musik lainnya, termasuk dengan musik klasik yang saya tekuni. Itu sudah menjadi kebutuhan saya musik gereja. Jadi memang setelah saya belajar musik, saya juga ikut sebelum menjadi diaken tentunya pelayanan sebagai pemusik di gereja. Itu kalau nggak salah ingat saya mulai dari SMP itu udah main musik di gereja sampai sekarang tentunya masih. Nah, ini sedikit cerita mengenai gereja saya ya, sistem di GPIB bahwa kita mengenal yang namanya sistem presbyterial sinodal. Jadi presbiter atau
mungkin kalau di GKI bilangnya majelis ya. Presbiter itu yang akan mengatur atau menata pelayanan di lingkup gereja gitu. Pelayanan dalam hal apa? Dalam segala hal, mulai dari diakonia, mulai dari misalnya germasa, atau kalau di gereja kami itu gereja dan masyarakat dan agama-agama, jadi untuk hubungan sosial dengan masyarakat, termasuk juga di dalamnya untuk mengurus musik gereja, membahas mengenai, kalau di komisinya namanya komisi teologia dan persidangan gerejawi. Agak sedikit kompleks gitu, tapi termasuk di dalamnya adalah musik gereja. Nah, cita-cita saya selain menjadi yang tadi mengenai konservatori, mengenai perguruan tinggi di bidang musik, juga ingin untuk bisa mengembangkan musik gereja di dalam lingkup, ya kebetulan saya di GPIB, berarti di lingkup sinode GPIB. Jadi kenapa saya, tentunya itu pergumulan sangat-sangat berat ya, waktu tiba-tiba terpilih gitu menjadi, saya baru pulang loh dari Moskow, tiba-tiba terpilih menjadi presbiter gitu. Tapi itu, saya back to my idea mengenai musik gereja. Saya ingin mengembangkan musik gereja. Bahwa itu juga terkait dengan hal yang tadi, bahwa potensi gereja, potensi anak-anak atau potensi musisi-musisi gereja yang ada di Indonesia itu tidak kalah dari musisi-musisi gereja yang ada di luar negeri. Why not kita kembangkan kemampuan mereka, kita kembangkan nilai-nilai estetika mereka melalui keterlibatan saya di dalam pelayanan sebagai diaken. Jadi tentunya itu agak panjang ya ininya ya ceritanya, tapi saya ingin sedikit berbagi, sedikit menjaga ya, atau mungkin melestarikan tradisi musik gereja yang baik dan benar, semoga melalui keterlibatan saya di pelayanan di GPIB Paulus Jakarta. Kemudian ya itu, ini juga sebenarnya ketertarikan saya juga, bahwa memang teologi ya, kemudian hal-hal yang itu kan sebenarnya bernuansa filsafat ya. Bener gak sih, teologi? Makanya kalau di Jakarta sekarang namanya sekolah teologi ya, sekolah tinggi filsafat teologi ya gitu. Jadi nah itu saya mempunyai minat sebenarnya. Jadi zaman dulu waktu saya kuliah, kan kalau di Indonesia agak sedikit tabu ya kalau kita membahas mengenai filsafat, mengenai apa ya, bukan tabu dalam hal negatif, cuman jarang gitu. Wah, kalau di sana itu malah mata kuliah utama gitu, filsafat. Nah, itu benar-benar membuka mata. Nah, ini jadi ada keterkaitannya juga dengan teologi ya, dengan ilmu ketuhanan gitu. Jadi memang saya ada ketertarikan di situ. Kak Jo, ada pesan nggak buat teman-teman muda yang sedang menonton ini, untuk terkhususnya bagi teman-teman muda yang saat ini sedang melayani dalam bidang musik, ada pesan nggak buat mereka supaya ada api yang semangat untuk tetap mau melayani Tuhan dan mengembangkan musik gereja? Dulu guru saya selalu bilang bahwa talenta kita itu datangnya dari Tuhan. So, once kita punya talenta tapi tidak mengembangkan atau tidak memanfaatkan talenta itu untuk hal yang baik, Tuhan akan ambil talenta itu. Jadi maksud saya adalah kita perlu terus mengembangkan diri dalam hal bermusik, apalagi kalau kita membahas mengenai musik gereja. Musik gereja yang kalau kita lihat sejarahnya, musik klasik yang saya fokuskan setiap hari, Beethoven, Bach, mereka itu semua dasarnya sejarahnya dari musik gereja. Jadi musik gereja itu punya peranan yang sangat penting dalam sejarah musik pada umumnya. Nah, hal ini yang harus menjadi api dalam diri kita, bahwa wah, kita menekuni profesi, atau nggak harus profesi lah, kita terlibat dalam suatu hal yang mempunyai garis sejarah yang sangat penting dalam bahkan sejarah dunia. Kalau kita lihat komposer-komposer besar atau bahkan tokoh-tokoh besar dunia,
yang punya atensi atau punya fokus atau perhatian terhadap musik gereja, ternyata peranannya sangat penting terhadap kiprah mereka ini di dalam dunia profesionalnya, dalam dunia kesehariannya begitu. Jadi tetap mengembangkan diri, tetap upgrade diri gitu. Itu yang terkadang sulit ya kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan jalan yang rutin gitu. Kalau misalnya dari rumah ke gereja ini lewat jalan ini aja terus yang kita lewatin kan. Ada kalanya ada baiknya kita lewat jalur lain, siapa tahu itu bisa mengupgrade kemampuan kita. Mungkin jalannya lebih singkat, nggak lewat macet dan lain sebagainya. Gitu. Tetap semangat dalam pelayanan. Kemampuan bermusik itu yang kembali lagi datangnya dari Tuhan, why not kita kembalikan untuk yang empunya gitu. Thank you Kak Jo untuk sharing-sharingnya. Teman-teman, Kak Jo nanti juga akan menampilkan performance, juga sekaligus akan mengadakan pembelajaran musik di tanggal 20 sampai 21 Juni di gedung gereja ini GKI Karangsaru, workshop dan konser musik. Nah, bagi teman-teman yang setelah mendengar ini kemudian tertarik untuk mendalami, untuk belajar lebih dalam, apalagi ini guru kita sudah jauh-jauh sampai ke Rusia, sudah menekuni panggilannya begitu rupa dalam perjalanan yang pasti tidak mudah, tapi belum disampaikan secara detail di podcast ini. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana pergumulan itu kemudian dituangkan di dalam workshop dan konser musik di GKI Karangsaru tanggal 20 sampai 21 Juni. Nah Kak Jo, kenapa kok akhirnya mau memilih Gereja Karangsaru? Terbeban untuk berbagi ilmu dengan teman-teman di sini, berbagi inspirasi dengan teman-teman di sini. Kenapa Kak Jo mau datang ke GKI Karangsaru? Jadi begini, waktu itu ini ada cerita sih. Jadi pada saat setelah itu kebetulan hari Kamis, saya ingat. Kalau di GPB Paulus hari Kamis itu hari persiapan buat presbiter nih, untuk tugas presbiter hari Minggunya. Kemudian setelah persiapan itu saya masih duduk di gereja, maksudnya nunggu pulang lah gitu. Tiba-tiba ada pendeta Angga datang ke gereja Paulus. Saya nggak kenal dengan beliau, cuman ada teman kami yang memperkenalkan beliau kepada saya. Oh, ini pendeta juga. Dan Pak Pendeta Angga ini memiliki minat atau concern yang sangat tinggi dalam hal musik gerejawi. Well, itu berarti kita satu frekuensi gitu. Oke. Saya berkenalan baik dengan Pak Pendeta Angga, berkorespondensi, berbagi cerita lah dan lain sebagainya. Kemudian Pak Pendeta Angga juga bercerita bahwa Gereja Karangsaru, GKI Karangsaru sedang berencana membangun membangun orgel pipa. Saya terkagum-kagum bahwa ada seorang hamba Tuhan yang memiliki kerinduan sedetail itu. Kalau saya sebagai misalnya saya memandang diri saya misalnya sebagai pendeta gitu, itu role model saya ingin jadi pendeta yang seperti Pak Pendeta Angga. Nanti Pendeta Angga jadi tinggi hati, jangan. Nanti Pendeta Angga yang lihatnya tinggi hati ya. Iya, gitu. Jadi, wah ternyata kita punya frekuensi yang sama nih dalam musik gereja, idenya sama. Kemudian Pak Pendeta Angga izin mau lihat organ, kebetulan di Paulus ada organ pipa. Lihat, kebetulan saya introduce juga, saya tunjukin mekanik dan semuanya di dalam. Terus singkat cerita, saya mulai lihat di update statusnya Pak Pendeta Angga. Wah, udah mulai bangun balkon nih. Terus mulai naik pipa satu-satu. Wah ini effortnya luar biasa. Karena saya sendiri tahu bagaimana kerja keras untuk bisa membangun organ. Itu mungkin hanya satu dari ribuan atau jutaan orang yang punya, maksudnya ide atau visi seperti itu. Kemudian sampai suatu ketika awal tahun lalu mungkin ya, atau tahun ini ya, yang tiba-tiba
sudah mau diinaugurasi Oh, tahun ini, tahun ini ya, awal tahun ini betul. Saya kaget luar biasa bahwa organnya udah jadi dan pembuatannya juga ternyata tidak selama itu dan memang berarti diusahakan supaya jadi. Wah, ketika saya tahu ini jadi, saya langsung kontak ke pendeta Angga. Pak, kapan ada waktu saya pengen jalan-jalan, pengen lihat organnya ke Karangsaru. Syukur-syukur bisa konser atau bisa pelayanan lah di situ. Langsung tiba-tiba 2 hari kemudian saya di email oleh Majelis Jemaat Gereja GKI Karangsaru untuk permohonan pelayanan. Saya langsung update sekali. Langsung lah. Terus ada tanggal 20 dan 21 ini. Terus saya langsung dengan senang hati, nggak pakai mikir panjang. Karena memang jarang loh untuk ada organ pipa. Organ pipa sekarang bisa dihitung lah berapa di Indonesia yang beroperasi dengan prima, mungkin ada di bawah 5 gitu. Di seluruh Indonesia ya. Hanya di bawah 5 yang mungkin ada lagi yang lain tapi kondisinya butuh perbaikan lah atau butuh renovasi. Nah, sekarang GKI Karangsaru sudah punya icon. Kalau saya selalu bilang kalau ada tamu gitu ke Gereja Paulus, organ itu icon, icon gereja kita, dan Karangsaru udah punya icon sekarang, organ pipa. Nggak gampang dan nggak banyak itu organ pipa dan sedetail ada cerita bahwa organ pipa itu adalah buatan manusia terkompleks sampai diciptakannya mesin uap. Jadi sedemikian kompleksnya instrumen itu sehingga ya kasarnya mungkin hanya orang-orang gila aja yang kepingin gitu untuk membangun. Tapi ya kadang-kadang kegilaan itu perlu, itu mungkin adalah tuntunan dari Roh Kudus untuk gereja GKI Karangsaru ini. Gitu. Teman-teman kita perlu bersyukur sekali ya punya sebuah ikon kata Kak Jo untuk bisa mempermuliakan Tuhan, dan kita bersyukur sekali karena pendeta Angga diberikan visi oleh Tuhan bisa sama-sama berbagian dalam pembangunan orgel ini. Tentunya juga saya mau berbagilah kan, saya udah diberkati Tuhan untuk bisa belajar di negeri orang, kemudian kebetulan di sana juga di Moskow saya terlibat juga dalam pelayanan, bukan sebagai diaken tentunya, sebagai organis, tapi di sana beda sekali pendekatannya dengan pendekatan di Indonesia. Ya ini mungkin ada sub tema yang lain lah ya. Tapi di sana saya juga belajar banyak bagaimana bisa melayani, bagaimana bisa mengolah suatu lagu, khususnya lagu gereja ya, untuk bisa menjadi suatu lagu yang hidup, lagu yang dinamis, bukan lagu yang template gitu, yang sama-sama aja datar gitu. Bagaimana menghidupi suatu lagu itu saya belajar banyak dari pengalaman pelayanan di sana. Gitu. Nah itu mungkin nanti bisa sedikit berbagi di workshopnya. Kak Jo baik, sampai di sini kami bersyukur Kak Jo bisa hadir, bisa sama-sama sharing. Thank you untuk waktunya. Dengan senang hati. Teman-teman yang penasaran dan ingin melihat bagaimana Kak Jo menuangkan kreasinya di dalam nanti workshop dan konser itu, boleh hadir ya, silakan monggo tanggal 20-21 Juni. Dan untuk lebih membuat kita penasaran, mari kita mau saksikan sedikit cuplikan tentang permainan Kak Jo dengan variasi musiknya. Silakan disaksikan.
Saru.